menjadi pujian kami Tuhan. Sucikan dan kuduskan hati kami, pikiran kami, itu kami boleh layak berkenan di hadirat-Mu Tuhan. Mari Tuhan, kami bukan siapa-siapa, tapi kami mau Tuhan Kau pakai kami untuk menjadi alat Tuhan. Urapi hamba Tuhan, juga urapi setiap jemaat yang siap untuk mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Ya Roh Kudus yang bekerja di tengah-tengah kami, dan Roh Kudus yang berbicara dalam setiap kehidupan kami pribadi lepas pribadi Tuhan. Bukan dengan kekuatan kami, tapi sungguh hanya Roh Kudus yang memberikan hikmat pengertian dari Tuhan. Terlebih Tuhan, dalam pujian penyembahan kami Tuhan, bolehlah kita berkenan di hadirat-Mu, dan Tuhan yang membentuk setiap kami untuk menjadi anak-anak Tuhan, dan kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman yang hidup. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terpujilah nama-Mu, Tuhan tetap beracara di tengah-tengah kami, dan Roh Kudus yang bekerja dalam setiap kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Silakan duduk saudara. Shalom. Puji Tuhan, ketemu kembali di ibadah dewasa muda, dan ketemu kembali dengan saya tugas renungan ya, bukan khotbah tapi renungan kita sama-sama sharing tentang firman Tuhan. Dan dibuka langsung slide-nya. Pada sore hari ini, waktu sebelumnya saya persiapan Tuhan, apa yang Tuhan ingin sampaikan untuk ini renungan untuk dewasa muda ini ya. Karena saya percaya Tuhan itu tidak ada kebetulan ya. Kadang saya itu kepingin maksudnya itu mempersiapkan ini, tapi tiba-tiba itu kadang Tuhan gerakan yang lain, itu sering. Dan puji Tuhan pada sore hari ini kita akan sama-sama belajar tentang kisah Alkitab. Mungkin kisah Alkitab ini seperti kisah sekolah minggu, mungkin Cik Linda itu pasti hafal cerita ini ya, Goliat dan Daud gitu ya. Dan Bapak Ibu Saudara sekalian juga tidak asing lagi dengan cerita Goliat dan Daud. Kalau kita baca tentang kisah Goliat dan Daud ini saudara, kalau di dalam 1 Samuel sampai mulai ayat yang ke-16 itu diceritakan tentang sebelumnya Daud waktu diurapi oleh Nabi Samuel. Daud ini adalah anak dari Isai ya, dan anak yang paling bungsu. Dan Daud ini hanya seorang gembala, jadi dia menggembalakan domba-domba. Dan Daud ini, kalau menurut cerita di Alkitab ini, daripada saudara-saudaranya, Daud ini orangnya nggak seperti saudara-saudaranya yang badannya besar-besar, ketat-ketat. Mungkin kalau di gambaran kita nggak seperti Bapak Stephen gitu ya. Mungkin saudaranya Daud itu besar-besar seperti Bapak Stephen. Kalau Daud ini saya gambarkan mungkin seperti gantinya seperti leon gitu ya, badannya kecil gitu. Jadi nggak besar-besar amat gitu ya. Nah ini kita akan belajar tentang Goliat dan Daud ya. Dan kisah ini mungkin kisah Alkitab, bukan mungkin, ini adalah kisah Alkitab yang tertulis di Alkitab, di firman Tuhan. Saya percaya ada rencana Tuhan juga. Bukan kebetulan kalau kisah ini ditulis di dalam Alkitab. Saya percaya bahwa firman Tuhan, baik itu perjanjian lama maupun perjanjian baru, itu pasti ada relevansinya, ada hubungannya gitu ya. Dan saya percaya pada malam hari ini mungkin dengan sederhana saya akan sampaikan beberapa hal. Kita langsung akan baca ya ayat ini 1 Samuel pasal 17 ayat yang ke-40 sampai 50. Kita akan baca secara bergantian. Mungkin yang pertama wanita, yang kedua kemudian pria, dan selanjutnya kita bersaut-sautan ya. 1 Samuel pasal 17 ayat yang ke-40. Mungkin wanita terlebih dahulu. Berikutnya adalah perkelahian Daud dengan Goliat. 40. Lalu Daud mengambil tongkatnya di tangan kanannya, dipilihnya dari tasnya yang tampak yang dan ditaruhnya ke depan penggembalanya yang membawanya, yakni tongkat batu sedang umpannya dipegangnya di tangannya, yang dikenal yang mendekati orang Filistin itu. Pria.
Tuhan akan menyerahkan engkau dalam tanganku, dan engkau akan menyelamatkan engkau dan mengangkat kepalamu dari tubuhmu. Hari ini juga aku akan memberikan ayahmu dan ayah orang Filistin kepada burung-burung di udara dan kepada binatang lainnya, supaya seluruh bumi tahu bahwa Israel mempunyai Allah. Dan supaya bersama-sama kita bahwa Tuhan menyelamatkan dan bukan dengan diri, sebab kita itu adalah Tuhan dan Tuhan menyelamatkan menyelamatkan. Ketika orang Filistin itu bergerak maju untuk menemui Daud, maka saudara Daud berlari ke barisan musuh untuk menemui orang Filistin itu. Lalu Daud mengatakan kepadanya, diambilnya sebuah batu dari dalamnya, dibunganya maka akan orang itu, sehingga batu itu terbenam dari dan terus berlari. Dan demikianlah Daud mengalahkan orang Filistin itu dengan umban dan batu. Ia mengalahkan orang Filistin itu dan membunuhnya tanpa pedang di tangan. Amin. Demikianlah firman Tuhan. Kalau kita baca lagi itu sampai selesai, bagus. Dan juga di sini kalau sampai Bapak Ibu nanti di rumah bisa baca sampai selesai. Itu akhirnya sampai Saul itu keterkagum-kagum dengan Daud ya. Saudara, dari kisah yang kita baca ini, kita akan menyaksikan ya, setelah kita baca secara bergantian, kita akan menyaksikan gambarannya waktu Daud menghadapi Goliat gitu ya. Coba, mungkin bisa ditayangkan. Ada suaranya. Mungkin nggak bisa. Apa? Intinya video klip ini singkat, cuman ada gambaran bahwa saat Goliat dan Daud berhadapan, Goliat itu kayak orang itu yaitu nantang apa ini kayak berteriak sama Daud, tapi Daud tidak ketakutan. Dia dengan sekuatnya dia melemparkan batu di ketekilnya itu ke pas jidatnya si Goliat dan akhirnya Goliat ini tumbang ya. Dari kisah ini nggak apa-apa bisa, nggak usah nggak apa-apa. Dari kisah ini kita belajar bahwa Goliat dan Daud ini adalah suatu kisah yang seperti saya sampaikan bahwa ini adalah kisah nyata, bukan dongeng gitu ya, bukan sesuatu yang hanya cerita atau yang tidak terjadi ya, tapi ini benar-benar terjadi. Tadi saya mengatakan bahwa Daud ini adalah orang yang sederhana, karena orang gembala yang kecil gitu badannya. Tetapi kalau lihat latar belakang Daud, meskipun badannya kecil, tetapi dia itu orangnya itu pemberani karena dia mengembalakan domba-dombanya, dan saat domba-dombanya itu menghadapi musuh seperti singa, seperti binatang-binatang buas, dia beruang juga, dia dengan berani melawan binatang buas itu apabila mau menerkam domba-dombanya. Jadi Daud ini mempunyai background atau latar belakang orang yang pede atau orang yang percaya diri dan orang yang ini ya berani gitu ya. Bapak Ibu saudara sekalian, bahwa kita sebagai anak-anak Tuhan juga kita memiliki latar belakang berbeda satu dengan yang lain, dan kita hidup di dunia ini ya, kita tidak mungkin akan menghadapi perjalanan hidup ini dengan begitu saja ya. Atau mungkin kita mengalami hidup ini dengan penuh berkat terus, kita berada terus di zona nyaman, kita berada di zona di mana kita merasa Tuhan itu selalu memberkati kita, Tuhan itu selalu menyertai kita, Tuhan itu selalu membuat kita ini berhasil. Saya percaya bukan hanya seperti itu. Di
Di realita kehidupan kita banyak raksasa-raksasa yang kita hadapi gitu ya. Pelajaran yang pertama yang kita bisa pelajari dari kisah Goliat dan Daud ini adalah yang pertama, yaitu hanya fokus kepada Tuhan. Hanya fokus kepada Tuhan. Waktu Daud diperhadapkan dengan Goliat. Waktu itu bangsa Israel itu, terutama pemimpinnya Raja Saul itu sudah tidak berani, dia tidak berani kepada Goliat itu. Bapak Ibu baca di ayat yang ke-11 itu katakan bahwa Saul itu takut kepada Goliat. Ketika Saul dan segenap orang Israel mendengar perkataan orang Filistin itu, maka cepatlah hati mereka dan sangat ketakutan. Saul sendiri takut menghadapi Goliat. Tetapi Daud ini tidak. Dia malah fokus kepada Tuhan. Dia percaya bahwa Tuhannya itu adalah Tuhan yang sanggup melakukan segala cara. Di sini yang dilakukan Daud yaitu dia mengambil tongkatnya di tangannya, dipilihnya dari dasar sungai 5 batu yang licin dan ditaruhnya di dalam kantung gembala yang dibawanya, yaitu tempat batu-batu, sedang umbanya dipegangnya di tangannya. Demikian yang mendekati orang Filistin itu. Dia menghadapi orang Filistin itu hanya dengan batu-batu dan sebuah ketepil yang dia punya. Jadi dia bukan fokus kepada Goliatnya ya, Goliat yang begitu besar raksasa itu, tapi dia fokus kepada Tuhannya yang memimpin dia, yang menyertai dia. Demikian dengan hidup kita, biarlah di hari-hari ini, di masa-masa seperti ini, kita tahu bahwa dunia ini tidak semakin membaik. Dunia ini penuh dengan masalah. Dunia ini penuh dengan banyak kejahatan-kejahatan yang ada di depan mata kita. Itu saya gambarkan seperti raksasa gitu ya, raksasa yang ada di depan kita. Raksasa-raksasa itu mungkin bisa membuat kita ini secara manusia mungkin takut, khawatir gitu ya. Tetapi kita belajar seperti Daud. Dia tidak memandang Goliat yang besar itu, tapi dia memandang Tuhannya yang besar. Biarlah kita juga belajar di dalam hidup kita. Mari kita memfokuskan hidup kita ini kepada Tuhan. Raksasa-raksasa yang ada di depan kita itu bukan hanya mungkin masalah atau pergumulan atau mungkin ya katakan utang piutang gitu ya, atau mungkin musuh ya mungkin yang nggak punya musuh nggak punya musuh. Tapi dalam arti itu raksasa itu kita harus bisa berani mengalahkan raksasa-raksasa itu. Dan hari-hari ini saudara, raksasa itu bukan hanya seperti yang saya tadi katakan, masalah hidup dan lain sebagainya. Salah satunya yaitu tentang ini, ajaran-ajaran. Itu juga termasuk saya katakan mungkin dalam tanda kutip raksasa. Dalam arti raksasa itu ini ajaran-ajaran mereka itu bisa membuat iman kita ini lemah. Ajaran-ajaran yang mungkin mereka berikan atau mereka sampaikan itu bisa membuat iman Kristen ini bisa jadi ragu-ragu. Itu bahaya. Itu fakta, itu realita yang ada di kenyataan di hidup kita sehari-hari ini. Jadi oleh karena itu, mari kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang-orang percaya, hidup kita harus berfokus kepada Tuhan. Jangan lagi berfokus kepada hal-hal yang dunia tawarkan ya. Terlebih misalnya tentang kerohanian kita khususnya, kita jangan pernah kalau iman kita ini hanya dikalahkan dengan masalah-masalah duniawi. Tetapi kita belajar biarlah iman kita ini selalu kuat di dalam Tuhan. Jadi kita bisa menghadapi tantangan yang besar di depan kita itu dengan percaya Tuhan yang akan menolong kita. Seperti Daud percaya bahwa dia sanggup mengalahkan Goliat. Meskipun Goliat itu mengejek Daud ya. Dia mengatakan gini, "Anjingkah aku, maka engkau mendatangi aku dengan tongkat." Lalu demi para alanya orang Filistin itu mengutuki Daud.
dikutuki oleh Goliat. Dan Goliat juga berkata kepada Daud, hadapilah aku, maka aku akan memberikan dagingmu kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang di padang. Itu ejekan dari Goliat kepada Daud. Tapi Daud tidak gentar sedikit pun. Jadi kita sekali lagi kembali dengan kehidupan kita, bahwa hidup kita ini harus tetap teguh, kuat, fokus kita hanya kepada Tuhan. Itu yang pertama yang boleh kita pelajari. Fokus yang kedua, hal yang kedua yang kita pelajari tentang Goliat dan Daud ini di ayat yang ke-45 sampai 47. Ayat yang 45 sampai 47 dikatakan, tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembu, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Hari ini juga Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku, dan aku akan mengalahkan engkau dan memenggal kepalamu dari tubuhmu. Hari ini juga aku akan memberikan mayatmu dan mayat tentara orang Filistin kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang liar, supaya seluruh bumi tahu bahwa Israel mempunyai Allah, dan supaya segenap jemaah ini tahu bahwa Tuhan menyelamatkan bukan dengan pedang dan bukan dengan lembing. Sebab itu tangan Tuhanlah pertempuran, dan Ia pun menyerahkan kamu ke dalam tangan kami. Hal yang kedua yang kita bisa pelajari tentang kisah Daud dan Goliat ini adalah andalkan Tuhan. Andalkan Tuhan. Bagaimana Daud begitu dia dengan percayanya, dia bisa dengan percaya dirinya dia menantang Goliatnya. Kalau sebelumnya Goliat ini mengata-ngatai Daud, dia seperti anjing atau apa ya, karena kok dia cuma dibawa senjata apa-apa, padahal Goliat ini Bapak saudara tahu bahwa dia itu dikatakan di ayat yang sebelumnya dia itu mempunyai belajar menjadi prajurit itu mulai dari kecil ya, mulai dari muda maksudnya. Mungkin dari muda itu sudah belajar dari prajurit, terus juga badannya besar, terus juga dia mempunyai baju perlengkapan perang yang luar biasa. Tapi Daud ini tidak memakai baju perang ya, kalau kita baca di ayat ini. Dan waktu Goliat meremehkan Daud malah menantang gitu ya, malah menantang. Karena apa? Seperti ayat yang ke-45. Tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Daud ini mengandalkan Tuhannya, mengandalkan Tuhan. Kenapa Daud mengandalkan Tuhannya? Karena ada sebelumnya Daud juga mengalami banyak sekali pertolongan Tuhan. Daud mengalami campur tangan Tuhan di dalam dia waktu mengembalakan domba-domba itu. Tuhan itu sudah bekerja kepada Daud. Jadi dia percaya bahwa Tuhan itu yang hidup, Tuhannya yang hidup itu sanggup mengalahkan Goliat. Katakan juga bahwa dia percaya bahwa Tuhan itu yang berperang melawan Goliat, bukan dengan kekuatan Daud, tetapi Tuhan yang berperang melawan Goliat. Demikian dengan kehidupan kita yang kita boleh pelajari. Mari kita merenungkan dalam hidup kita. Adakah di hari-hari yang lalu, di dalam pergumulan kita, di dalam keterpurukan kita, di dalam mungkin saat-saat kita menghadapi masalah yang mungkin orang lain tidak tahu, apakah Tuhan tidak menolong saudara? Apakah Tuhan tidak memberikan jalan keluar kepada saudara? Tidak ya, pasti Tuhan berikan jalan keluar. Demikian dengan Daud. Kalau Daud itu mengingat bahwa pertolongan Tuhan yang sudah pernah dialami Daud, sehingga dia percaya dan dia mengandalkan Tuhannya untuk menghadapi Goliat. Demikian dengan hidup kita. Hari-hari yang lalu Tuhan itu sudah memimpin kehidupan kita. Hari-hari yang lalu, di saat-saat terpuruknya kita, di saat-saat di dalam pergumulannya kita,
di saat-saat mungkin orang lain itu nggak tahu bagaimana kita ini menghadapi sesuatu yang mungkin orang lain kita nggak bisa mendapatkan jalan keluar itu. Tetapi di saat yang tepat, di saat yang waktu Tuhan, itu Tuhan memberikan jawaban doa-doa saudara. Jadi kalau kita sudah mengalami kebaikan Tuhan, jangan pernah kita takut untuk menghadapi masa depan. Firman Tuhan juga katakan, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, dan dia akan mendapatkan kemenangannya. Biarlah kita belajar supaya hari depan kita nggak tahu apa yang terjadi. Mungkin kita yang sebenarnya yang punya anak gitu ya. Saya sendiri pribadi jujur, kadang saya juga takut apakah saya ini bisa mendidik anak saya itu sampai selesai sekolah, kuliah, dan memiliki masa depan yang seperti apa. Saya itu juga ada secara manusia takut, tapi di saat-saat saya takut, di situ Tuhan itu menguatkan saya. Kalau Tuhan sudah tolong saya sebelumnya dengan kemustahilan, tapi Tuhan itu terjadi dalam hidup saya. Saya percaya bahwa Tuhan itu juga yang akan memegang masa depan anak-anak saya, dan juga hari-hari saya ke depan. Kita nggak tahu ya apa yang akan terjadi, tapi saya percaya Tuhan yang memegang tangan kita. Kadang saya berpikir, Tuhan, masa saya maksudnya sudah umur kepala 4 gitu ya, masa bekerja ikut orang, terus apalagi saya kan bekerja di gereja itu sudah hampir 20 tahun 97, ya sekitar 27 tahun ya, sekitar 20 tahun lebih lah sudah bekerja di gereja. Kadang saya berpikir, masa saya ini bekerja terus di gereja sampai sekarang ini, teman-teman saya, rekan-rekan kerja saya itu rata-rata tuh umurnya tuh masih 25, 26. Saya ini kadang ya malu, kadang saya juga merasa malu. Kenapa malu? Kok istilahnya AWT gitu loh di gereja gitu. Ya saya itu kepingin juga, saya kepingin punya pengalaman lebih gitu ya, pengalaman lebih itu kepingin. Tetapi kadang-kadang ya itu lagi di dalam pikiran saya itu di gereja tempat saya kerja itu istilahnya itu banyak sekali utang budi gitu ya, utang budi dalam arti banyak yang ditolong dari saya itu remaja ya, dari remaja saya belum punya pengalaman apapun, nggak punya pengalaman apa-apa, sampai saya ini bisa ya istilahnya terus bisa sembarang. Terus juga di masa-masa saya harus mengalami sakit, mengalami operasi dan lain sebagainya, itu banyak sekali pertolongan yang memang Tuhan berikan itu lewat tempat saya bekerja. Jadi saya merasa saya pengen balas budi gitu ya. Tapi satu sisi juga saya ingin juga cari pengalaman yang lain gitu. Tapi ya sekali lagi saya percaya saya hanya mengandalkan Tuhan. Apapun yang ada di depan saya, pergumulan saya Tuhan yang tahu, dan Tuhan yang memberikan jalan keluar. Itu hanya pergumulan saya, itu hanya kesaksian hidup saya bahwa Tuhan itu selalu menyertai saya. Tuhan selalu memimpin saya di dalam setiap hal-hal yang mungkin nggak mustahil gitu ya, tapi Tuhan itu memberikan jalan keluar. Tuhan itu memberikan mujizat-mujizatnya untuk saya. Itu orang yang mengandalkan Tuhan. Biarlah juga bagi Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita tetap mengandalkan Tuhan, dan walaupun hari-hari ini hari-hari yang berat, mungkin ada masalah yang orang lain tidak tahu, mungkin hari-hari ini juga ada kebutuhan yang mungkin orang lain merasa kita ini enak, mesti enak gitu kan, tanpa kekurangan dan sebagainya. Tapi Tuhan tahu setiap isi hati Bapak Ibu Saudara sekalian. Tetap andalkan Tuhan, tetap percaya bahwa pertolongan Tuhan itu tidak pernah terlambat. Pertolongan Tuhan itu selalu tepat pada waktunya. Tetap andalkan Tuhan. Demikian juga dengan Daud, kita belajar bahwa mengandalkan Tuhan, maka dia mendapatkan kemenangan. Dia mau apa? Memuliakan Tuhan. Kalau katakan 47 ya, dan supaya segenap jemaah ini tahu
bahwa Tuhan menyelamatkan bukan dengan pedang dan bukan dengan lembing. Sebab di tangan Tuhanlah pertempuran dan Ia pun menyerahkan kamu ke dalam tangan kami. Ini adalah Tuhan itu mau dipermuliakan. Kalau kita mengandalkan Tuhan, maka kita tidak akan pernah dipermalukan, tapi kita memuliakan nama Tuhan. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, ayat ketiga itu di ayat yang ke-48 sampai 50. Di ayat 48 sampai 50 dikatakan, ketika orang Filistin itu bergerak maju untuk menemui Daud, maka segeralah Daud berlari ke barisan musuh untuk menemui orang Filistin itu. Lalu Daud memasukkan tangannya dalam kantungnya, diambilnya sebuah batu dari dalamnya, diumbahnya, maka kenalah dahi orang Filistin itu, sehingga batu itu terbenam ke dalam dahinya, dan terjerumuslah ia dengan mukanya ke tanah. Dan 50, demikianlah Daud mengalahkan orang Filistin itu dengan umban dan batu. Ia mengalahkan orang Filistin itu dan membunuhnya tanpa pedang di tangan. Di ayat yang ke-48 sampai 50 apa yang kita pelajari? Yang ketiga yaitu memiliki iman yang hidup. Memiliki iman yang hidup. Iman yang hidup itu berbicara bahwa iman itu bertumbuh. Saya ingat waktu Nita nyampaikan kemis doa malam 2 kemis yang lalu ya, tentang janji Tuhan. Hal yang ketiga yaitu kita harus memiliki iman yang hidup. Iman yang hidup bukan hanya iman yang istilahnya itu pasrah gitu ya, terus kita punya masalah pasrah, kita nggak berbuat apa-apa. Tapi iman yang hidup itu iman yang bertumbuh, iman yang percaya bahwa sekalipun Tuhan itu mungkin kita dihadapi ujian, tetapi Tuhan itu memberikan iman yang kita membuat iman kita ini akan menjadi lebih dewasa. Di ayat yang ke-14, 48, Daud ditantang oleh Goliat untuk bergerak maju. Daud ditantang bergerak maju karena mungkin tidak ganti ya, oh cilik mekitik, tapi kok nantang-nantang gitu ya, mungkin Goliat juga seperti itu ya. Waktu Goliat mau maju ke Daud, kalau ilustrasi yang di komedikan mungkin Goliat ini besar dan Daud kecil. Waktu Goliat itu kadang mau lari, Daud itu bukan malah menghindar loh saudara, dia malah maju ke depan. Dia maju ke depan. Dan 48. Ketika orang itu bergerak maju untuk menemui Daud, maka segera Daud berlari ke barisan musuh untuk menemui orang Filistin itu. Jadi saat Goliat itu mau nantang si Daud itu nggak malah lari takut dia, tetapi Daud itu malah lari ke depan. Ini berbicara apa? Di sini saya belajar bahwa Daud itu berani menghadapi kenyataan yang ada. Dia nggak lari dari Goliat, tetapi dia malah benar-benar maju. Dan saat dia maju dengan cekatannya, dia ambil batunya dan dia ambil ketepilnya, dia langsung mungkin ya kalau mungkin istilahnya ilustrasi saya dalam nama Tuhan Yesus mungkin gitu ya, ketepilnya dia tarik, terus kemudian batunya meluncur. Kalau secara kekuatan manusia mustahil. Kalau tadi video itu bisa nyala, itu bisa ada gambaran Bapak Ibu Saudara. Batu itu langsung pas ke darah ini, jidatnya Goliat ini. Kalau bukan Tuhan itu mustahil. Firman Tuhan juga katakan kalau ini bukan suatu kekuatan manusia, tetapi Tuhan itu turut campur tangan melalui Daud. Jadi saat mengambil batu-batu itu dia ketepilkan di dahinya, dan batu itu bisa sampai tembus di dahinya ya. Firman Tuhan yang menulis batu itu tembus di dahinya sampai si raksasa itu akhirnya tumbang jatuh. Yang ketiga yang saya tulis di situ adalah memiliki iman yang hidup. Jadi kalau memiliki iman yang hidup, pelajaran yang boleh kita dapati, mungkin kita menghadapi masalah yang besar. Masalah yang besar itu kita hadapi, kita jangan lari dari kenyataan yang ada. Kita hadapi dengan apa? Dengan di dalam nama Tuhan Yesus. Kita datang kepada Tuhan, kita berdoa kepada Tuhan, kita meminta Roh Kudus yang menguatkan kita meminta pertolongan kepada Tuhan.
pertolongan yang lain, tetapi kita minta pertolongan kepada Tuhan. Kalau Tuhan izinkan hal-hal yang berat bagi di hadapan saudara, sekali lagi jangan kita lari, tapi kita hadapi bersama dengan Tuhan. Seperti firman Tuhan katakan bahwa di dalam Roma, bahwa Allah itu turut bekerja dalam segala sesuatu yang mendatangkan kebaikan dalam setiap kehidupan kita. Jangan pernah kita menghindar. Dari sini saya pernah dengar ilustrasi tentang ini, bedanya sapi dan banteng gitu ya. Saya lupa waktu itu, kalau nggak salah yang memberikan ilustrasi, saya lupa siapa. Cuman istilahnya sapi dan banteng. Waktu ada badai datang, adanya datang bersamaan. Sapi ini kalau ada badai, dia malah lari bertolak belakang, maksudnya dia menghindar, lari menghindar. Tetapi banteng ini kalau ada badai, dia lawan, dia lari terus sampai menembus badai itu, dan akhirnya badai itu sampai selesai, dia akhirnya selamat dari badai itu. Tetapi kalau sapi ini, dia waktu badai itu datang, sapi itu lari, dia menghindar dari badai itu, dan sampai dia merasa kelelahan, dia sudah merasa nggak sanggup lagi menghindari dari badai itu, dan akhirnya sapi itu menjadi lemah, dan mungkin karena kecapean ya, sapi itu kan badannya seperti saya, enggak ya, enggak cuma bro ya, cuma intermezzo. Sapi itu kan badannya besar gitu ya, dia lari, terus dia menghindar dari itu, dan akhirnya mungkin merasa capek, lelah, terus dia akhirnya mati ya. Demikian dengan kalau kita mendapatkan gambaran seperti ini, kalau dalam mungkin suatu saat ya, mungkin kita dulu hari ini tidak ada pergumulan, kita berada di zona nyaman, kita berada di damai sejahtera, kita berada di berkat Tuhan, amin, puji Tuhan. Tapi kalau di saat-saat mungkin pergumulan berat itu ada di dalam kehidupan saudara, jangan saudara menghindar, lari seperti sapi itu ya. Tapi kita belajar seperti banteng itu, dia tembus masalah, dia tembus pergumulan, dia tembus itu punya masalah ujian atau pencobaan, maka dia akan mendapatkan kemenangan. Demikian dengan hidup kita, biarlah kita belajar untuk kita tetap menghadapi kenyataan yang ada, bukan malah menghindar, tapi kita menghadapi kenyataan. Kenapa? Karena di saat kita menghadapi kenyataan atau ujian yang mungkin ada di depan kita, di situ Tuhan itu akan berkarya lebih lagi. Di situ ada pengalaman-pengalaman rohani yang Tuhan ingin tunjukkan kepada saudara. Saya ingat juga waktu lalu Michael ya, saudara Michael menyampaikan tentang padang gurun ya. Kadang Tuhan izinkan kita ini ada di padang gurun. Ternyata di padang gurun itu ada rencana-rencana Tuhan yang indah, yang ingin membentuk saudara menjadi orang-orang Kristen yang bukan menjadi orang-orang Kristen yang biasa-biasa saja. Katakan seperti menanam GGP ya, gitu-gitu GGD gitu ya. Bukan orang Kristen yang GGD, gitu-gitu doang. Tetapi kita memiliki iman yang kuat, kita memiliki suatu pembentukan rohani yang luar biasa. Jadi saat mungkin menghadapi pergumulan masalah, ataupun mungkin orang-orang yang membenci kita, orang-orang yang nggak senang sama kita nggak akan lagi fokus dengan hal-hal seperti itu. Biar orang bilang mungkin berbicara jelek di belakang kita, biarkan. Biar itu seperti istilah kafilah berlalu, salah ya, anjing menggonggong kafilah berlalu. Biarlah itu hanya sebagai anjing yang menggonggong gitu ya. Kalau orang-orang yang berbicara jelek kepada kita, orang-orang yang berbicara negatif dengan kita, anggap aja itu anjing menggonggong, kafilah berlalu. Dan itu hanya istilah dunia ya. Cuma saya di sini katakan intinya bahwa kita belajar untuk kita menghadapi kenyataan yang ada. Kita ini diperhadapkan bukan hanya dengan orang-orang yang semuanya itu baik-baik dengan kita, orang-orang yang mungkin sefrekuensi ya, istilah sekarang sefrekuensi dengan kita. Kita nggak akan pernah dihadapkan terus seperti itu. Tapi di manapun kita harus siap, kita harus punya orang pribadi yang sungguh-sungguh, pribadi yang memuliakan Tuhan. Mungkin berbicara ini mudah, tetapi memang kenyataannya ya itu kita hadapi sendiri-sendiri gitu ya. Dan itu semuanya diuji oleh waktu. Ya sekali lagi mungkin renungan yang sederhana ini tentang Daud dan Goliat ini
Jangan kita fokus kepada orang hari-hari yang berat. Mungkin banyak orang bilang, waduh ekonomi sulit, oh besok itu masa depannya suram, belum nanti presidennya ganti, nanti ibu kotanya juga pindah, pasti banyak masalah, pasti Indonesia ini suram dan lain sebagainya. Itu seperti raksasa, seperti Goliat itu. Tapi kita belajar, kita beriman kepada Tuhan. Kalau Tuhan sudah menolong kita, Tuhan itu pasti menolong kita ke depan. Yang kedua, kita mengandalkan Tuhan. Kalau kita mengandalkan Tuhan di dalam hidup kita, percayalah, benar-benar Tuhan itu akan dipermuliakan. Kalau kita mengandalkan Tuhan, nama Tuhan itu dipermuliakan. Kalau kita mengandalkan Tuhan, tetapi kita berpaling kepada Allah lain, atau kita istilahnya punya pikiran yang lain, berbalik dari Tuhan, maka itu saudara tidak akan mendapatkan apa-apa. Tapi kalau kita mau mengandalkan Tuhan dengan sungguh-sungguh, percayalah ada janji Tuhan yang Tuhan sudah sediakan dalam kehidupan saudara. Dan yang ketiga, kita belajar memiliki iman yang bertumbuh, iman yang semakin hari itu semakin dewasa, iman yang semakin hari itu iman yang bisa dibuktikan gitu ya, bukan hanya seperti omong doang gitu ya, tapi iman yang benar-benar dibuktikan. Itu mungkin 3 hal yang sederhana yang bisa kita pelajari. Mari Bapak Ibu Saudara, biarlah kita sebagai anak-anak Tuhan tetap setia melayani Tuhan, tetap setia di dalam apapun yang terjadi dalam kehidupan kita tetap mengandalkan Tuhan. Amin. Biarlah firman Tuhan ini hanya sampai di sini, kita sama-sama naikkan pujian. Kau selalu punya cara untuk menolongku. Dan waktu selanjutnya saya serahkan pada Bapak Stephen.